影魔之术，这些人还敢往前冲，简直是找死！我没有机会，没有完全的准备。Yo, halo guys, selamat kembali di channel Imam Tanto. Di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita film Donghua yang berjudul Trust of Demons part ke-43 di season kelima. Dan yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari part sebelumnya. Shenhong dan keluarga sucinya dihadang oleh penjaga dan juga para patriark yang lainnya. Shenhong pun merasa ia telah dipermainkan oleh Yehan. Namun Shenhong bergumam, untungnya ia sudah siap akan hal ini. Kemudian ia pun menuduh keluarga angin salju akan menghancurkan keluarga sucinya yang sudah membantu kota Glory ketika serangan gelombang binatang menyerang. Mendengar hal itu, Nili pun mengeluarkan sebuah buku. Dengan tegas, ia pun mengatakan keluarga suci yang paling sedikit menelan korban ketika mengikuti perang melawan serangan gelombang binatang. Nili juga menjelaskan keluarga suci bisa menjadi salah satu keluarga utama dikarenakan keluarga suci menangkan keluarga bangsawan lainnya. Nili pun berkata yang membantu banyak kota Glory adalah para patriark yang lainnya. Mendengar hal itu, para patriark pun setuju apa yang dikatakan oleh Rod Nili. Namun Shenhong beralasan dikarenakan murid keluarga sucinya sudah dilatih dengan keras. Daripada itu, ia hanya mengirim 10 orang untuk membantu melawan serangan gelombang binatang. Akan tetapi, Nili mengatakan bahwa Shenhong hanya beralasan saja. Ia pun akan mengungkap komunikasi antara keluarga suci dan juga Guild Kegelapan. Namun dengan licik, Shenhong menuduh bahwa keluarga sucinya sengaja akan dibantai. Dan nantinya, keluarga lainnya akan menerima hal yang sama. Nili pun bergumam bahwa Shenhong ini sangat mempunyai banyak akal. Bahkan dengan bukti yang sangat kuat saja, Shenhong masih bisa menolak mengakuinya. Namun tiba-tiba saja bawahan Shenhong pun melapor bahwa markas keluarga besarnya telah hancur. Mendengar hal itu, Shenhong pun langsung menuduh keluarga angin salju bekerja sama dengan Guild Kegelapan, yaitu untuk menyerang keluarga sucinya. Hingga pada akhirnya ia pun keluar dan juga menghajar para penjaga di sana. Setelah hal tersebut, Nili pun bergerak untuk mengejar Shenhong. Sementara Tuan Yeshio akan mengaktifkan formasi 10.000 roh iblis agar Shenhong tidak bisa melarikan diri. Kembali kepada Rod Nili, ia pun diserang diam-diam oleh Shenhong. Tapi Nili berhasil melukai Shenhong memakai senjata dewanya. Sadar bahwa ini memalukan dikarenakan dilukai oleh Rod Nili, Shenhong pun menyerang Nili dengan niat membunuh. Kemudian Nili pun memakai teknik ledakan darah untuk menipu Shenhong. Namun Shenhong tidak membiarkan hal tersebut. Ia pun menyuruh bawahannya untuk mengejar Rod Nili.
他给我拦下来！ Tuan Yeshio pun mengetahui bahwa sebagian besar bawaan Shenhong dari Guild ke-8 kembali kepada Nili. Ia pun sedang dikejar-kejar oleh Shenhong dan bawahannya, hingga pada akhirnya Nili pun mengeluarkan gulungan tingkat legenda untuk menghabisi bawahan Shenhong. Karena bawahan Shenhong tersebut ada di tingkat emas hitam. 传奇卷轴是传奇妖灵师们 无数珍贵的材料制作而成的保命之物，又岂是普通？ Melihat hal itu, Shenhong pun mengetahui bahwa itu adalah teknik gulungan legendaris. Ia pun menjadi heran dari mana Nili mendapatkan gulungan tersebut. Kemudian Shenhong pun berubah menjadi roh iblis, yaitu elang api suci, dan ia pun akan menangkap Nili. Nili pun mengetahui bahwa elang suci api jauh lebih rendah daripada naga sisik hitam milik Raja Kota, dan pantas saja Shenhong tidak akan pernah bisa naik ke tingkat legenda. 难怪沈红一直都无法晋级传奇级啊！要继续跟沈红在这里玩下去了。 Setelah hal tersebut, Duan Jian pun melawan Shenhong agar tidak terus mengejar Nili. Sementara di sisi Nili, ia pun akan mengaktifkan area pembunuh. Di sisi Tuan Yeshio dan lainnya, mereka pun sedang bertarung dengan bawahan Shenhong. Kembali kepada Nili, ia pun yakin dengan kekuatan Duan Jian, maka Shenhong tidak akan bisa melarikan diri sementara waktu. Terlihat Tuan Yeshio dan Tuan Yeshio pun terpukau dengan kekuatan fisik Duan Jian yang bisa bertahan dari serangan Shenhong. Bahkan jika mereka berdua bersatu, hanya bisa menahan Shenhong yang telah bergabung dengan roh iblisnya. 在整个光辉之城，他仅次于夜魔，真是太恐怖了，简直堪比龙族。 人还安然无恙，这年轻人真的是人类吗？没想到这个年轻人竟然凭借着肉身力量对抗，叶若联手也只能勉强抵挡，融合了生活朋友。 Di sisi lain, anggota keluarga suci pun sudah terkepung. Kemudian mereka pun memakai teknik bayangan iblis dari Guild ke-8 untuk melawan balik. 没办法了，启动影魔。 黑暗公会的影魔之术，大家小心！ Tuan Yeshio yang melihat hal itu, ia pun menyuruh untuk cepat menghentikannya. Namun alhasil Tuan Yeshio dan lainnya pun terpental akibat teknik bayangan iblis. 是黑暗公会的影魔之术，大家小心！给我打！ Sementara Shenhong tidak menyangka bahwa anggota keluarga sucinya dipaksa untuk menggunakan teknik bayangan iblis. Ia pun berkata ini sama saja dengan mengakui bahwa keluarga sucinya telah mengkhianati kota Glory. Setelah hal itu, pertarungan antara Duan Jian dan Shenhong pun masih terus berlanjut. 要你们全都死在这里！居然被逼得用了黑暗公会的影魔之术。 就相当于我是，居然还有功夫关心别人。光辉之城，Di sisi lain, Parpetriak dan lainnya harus segera mengepung keluarga suci karena telah mengkhianati kota Glory. Namun, tetua keluarga suci justru semakin barbar untuk membunuh. Tuan Yeshio yang tidak terima dikarenakan teknik bayangan iblis mengacau dimension penguasa kota, ia pun mengeluarkan Dewa Roh Angin Salju untuk melawan teknik bayangan iblis. 没有完全的准备。
Ketua keluarga suci pun menjadi terkejut karena selama ratusan tahun Dewa Roh Angin Salju tidak pernah dipanggil. Ia pun menduga Dewa Roh Angin Salju telah lama menghilang dari keluarga Angin Salju. Kembali kepada Nili, ia pun tidak mengetahui bahwa ini ternyata rencana sebenarnya Tuan Yeshio dan lainnya. 就催动万魔妖灵大阵呢。哼，原来他们已经留了一。 Kemudian Tuan Yeshio pun menjelaskan gelombang binatang yang datang 200 tahun lalu, Dewa Roh Angin Saljulah yang menahan serangan 3 monster di tingkat legenda. Dan hal itu membuat kota Glory selamat dari bahaya. Kemudian terjadilah pertarungan sengit antara Dewa Roh Angin Salju dan juga teknik bayangan iblis. Di sisi tetua keluarga suci, ia pun tidak menyangka Tuan Yeshio akan memanggil Dewa Roh Angin Salju, yaitu untuk melawan teknik bayangan iblis. Ditambah lagi, kekuatan Dewa Angin Salju telah sepenuhnya menekan teknik bayangan iblis. Hingga pada akhirnya, Dewa Angin Salju pun berhasil memotong teknik bayangan iblis. Tuan Yeshio pun tidak akan membiarkan satu anggota keluarga suci pun lolos dari sini.